Pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang aneh sama dunia sekarang? Dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah argumen menarik yang bilang kalau banyak banget kecemasan kita di zaman modern ini, ternyata akarnya cuma satu masalah yang sering banget kita lupain. Jadi apa dong masalah intinya? Nah, pertanyaan ini yang coba dijawab sama sumber yang kita ulas. Ini bakal jadi cara pandang yang baru banget buat ngelihat berbagai isu yang kita rasain sehari-hari. Oke, coba kita lihat ya. Kita semua ngerasain ini kan? Kesenjangan si kaya dan si miskin makin jauh, harga-harga naik terus, politik rasanya kok makin panas aja. Nah, walaupun ini semua kelihatan kayak masalah yang beda-beda, sumber ini bilang itu semua cuma gejala. Gejala dari satu penyakit yang sama, yang akarnya ada di kualitas uang kita. Biar gampang pahamnya, kita masuk ke sebuah cerita yuk. Bayangin deh, ada sekelompok orang terdampar di sebuah pulau terpencil yang kaya sumber daya. Mereka harus mulai semuanya dari nol, termasuk ya bikin sistem uang yang baru dari awal. Tapi, mereka ini pintar. Bukannya langsung buru-buru bikin uang, mereka duduk bareng dulu buat nentuin uang yang sempurna itu kayak gimana sih. Tujuannya jelas, biar sistemnya adil dan bisa awet buat anak cucu mereka, jadi nggak ada masalah di kemudian hari. Dan akhirnya, inilah 7 syarat yang mereka sepakati. Uang mereka harus langka, jumlahnya terbatas, dan nggak bisa ditambah seenaknya. Harus gampang dibawa-bawa dan bisa dipecah jadi unit kecil. Pastinya harus awet dan setiap kepingnya nilainya sama. Dan yang paling penting, semua orang harus mau terima dan uang itu nggak bisa disensor atau dibekukan sama siapapun. Nah, pas mereka udah deket banget nih mau wujudin uang sempurna ini, malah pecah kongsi. Ada satu perbedaan pendapat mendasar yang akhirnya membelah masyarakat ini jadi dua kubu. Disinilah masalahnya mulai. Di satu sisi ada kubu Satoshi. Dia percaya aturan mainnya harus dikunci permanen, nggak boleh diubah sama sekali. Di sisi lain ada Fiatello. Dia bilang, tunggu dulu, kita butuh fleksibilitas. Kita harus punya tombol darurat, sebuah tombol merah besar buat jaga-jaga. Perbedaan filosofi ini ternyata dalam banget sampai mereka nggak bisa lagi hidup bareng. Akhirnya dibangunlah sebuah tembok yang membelah pulau itu. Jadilah satu pulau, dua masyarakat dengan dua eksperimen sistem keuangan yang berjalan sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita fokus dulu ke sisi pulaunya Fiatello. Kita mau lihat apa sih konsekuensinya kalau kita punya tombol merah besar itu? Dan ya, seperti yang bisa ditebak, godaannya terlalu kuat. Pas lagi pusing hadapin pemilu dan kas negara lagi kosong, Fiat Sentral lo ngelakuin hal yang paling gampang. Daripada naikin pajak dan bikin rakyat marah, mending klik, tekan tombolnya buat pertama kali, nyiptain uang baru dari ketiadaan. Efeknya langsung kelihatan. Uang baru yang tiba-tiba banyak ini bikin harga aset kayak rumah, saham langsung meroket. Di saat yang bersamaan, utang di seluruh lapisan masyarakat juga ikutan membengkak. Dan inilah yang paling kerasa buat orang biasa. Mimpi buat bisa beli rumah cuma dari satu gaji, yang mungkin dulu bisa dilakukan generasi orang tua mereka, sekarang jadi angan-angan. Daya beli masyarakat anjlok drastis. Efek dominonya nggak berhenti di situ loh. Waktu nilai uang terus turun, perusahaan mulai potong kualitas produk. Stres finansial yang terus-terusan akhirnya memicu krisis kesehatan fisik dan mental. Kesenjangan yang makin lebar bikin masyarakat terbelah, dan buat ngendaliin cerita, media pun akhirnya jadi nggak independen lagi. Nah, ini poin pentingnya. Sistem ini lama-lama menciptakan lingkaran setan. Pemerintah dan perusahaan raksasa jadi saling butuh, saling dukung. Suksesnya mereka jadi satu paket, seringkali ya dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Di titik inilah ceritanya jadi menarik. Karena dongeng di pulau terpencil tadi ditarik langsung ke dunia nyata kita sekarang. Dan inilah kesimpulan pedasnya. Cerita si Fiatello dengan tombol merahnya itu sebenarnya cuma perumpamaan buat sistem mata uang kita sekarang, dengan dolar Amerika sebagai pusatnya. Menurut sumber ini, tombol merah besar di dunia kita itu diciptakan pada satu momen spesifik, tahun 1971. Itulah saat di mana dolar AS secara resmi dilepas dari standar emas, yang artinya kemampuan untuk mencetak uang tanpa batas pun lahir. Terus, seberapa sering tombol itu ditekan sekarang? Coba deh lihat angka ini. Buat nutupin kekurangan anggaran tahunan sebesar ini, godaan buat nyiptain lebih banyak uang itu gede banget kan? Dan itu bahkan belum ngitung total utang yang udah numpuk puluhan tahun. Sebuah angka yang, menurut argumen ini, cuma bisa diatasi dengan satu cara. Tekan tombolnya lagi, dan lagi, dan lagi.
Oke, kalau cerita Viatello itu diagnosis masalahnya, terus apa dong solusinya menurut sumber ini? Jauh sebelum Bitcoin ada, seorang ekonom bernama F.E. Hayek itu udah kayak ngeramalin ini. Dia bilang, kita butuh sebuah sistem uang di luar kendali pemerintah. Sesuatu yang nggak bisa mereka hentikan atau mainin aturannya. Ini membawa kita kembali ke pulau tadi. Ingat kan sama si Satoshi yang milih buat ngunci aturannya selamanya? Ternyata sistem kayak gitu sekarang beneran ada. Sisi lain dari pulau itu punya wujud di dunia nyata. Sumber ini melihat Bitcoin sebagai wujud nyata dari uangnya si Satoshi. Sebuah sistem moneter yang aturannya sudah pasti, transparan, dan gak bisa diubah-ubah seenaknya sama satu pihak pun. Dengan kata lain, ini adalah sistem uang tanpa tombol merah besar. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita hari ini. Pertanyaan yang ditinggalkan untuk kita renungkan adalah, kalau memang akar dari sekian banyak masalah kita adalah uang yang kita pakai, apa mungkin solusinya juga dimulai dari situ? Dari mengubah uang itu sendiri?